Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube Pro Lawyer. Ya Bu, terkait saya sebagai kaum muda menanggapi terkait apa yang dikatakan ya yang bertanya tadi terkait adanya suatu kedatangan oknum ulama yang baru saja datang ke Indonesia yang dirasa mengakibatkan kericuan, di mana seharusnya ulama tersebut sebagai contoh, dia itu pemimpin Bu ya. Harusnya dia kan tahu di situasi sekarang ini adanya pandemi corona ini yang mengakibatkan kerugian banyak pihak. Dia kan harusnya tahu bahwa ketika dia datang ke Indonesia itu sudah pasti menimbulkan keramaian yang banyak Bu. Harusnya dia selama mau datang ini dia memberikan pernyataan bahwa pengikut-pengikutnya ini dia tidak diwajibkan untuk menjemput dia, harusnya cukup mendoakan saja. Dan saya rasa itu sih Bu. Ya memang ya harusnya paling tidak karena kondisi COVID ya, beliau kan orang yang dipanutin, apalagi ada pengikutnya, harusnya menghimbau para pengikutnya. Saya sudah datang ke Indonesia, doakan saja selamat sampai tujuan, cukup Anda doakan di rumah karena ini kondisi pandemi. Saya pikir begitu kalau seorang ulama. Jangankan saya ini nggak ulama juga selalu saya nasihatin, janganlah berkerumun ya, kita bekerja boleh tetapi juga lihat aturan-aturan dari pemerintah untuk kebijakan supaya apa? Karena apa? Yang dampaknya ini masalah COVID ini kan bukan pada diri kita sendiri, nanti sanksinya itu kan kepada yang lain. Kalau ada yang kena itu keluarga diasingkan, itu yang membuat ini. Dia pemimpin kan harusnya berpikir bahwa dia akan datang ini bagaimana akibat-akibatnya. Ya, karena jangan merasa sok ini, oh saya punya masa banyak, gak ada yang berani, ini negara hukum, ya kan? Paham ya? Iya. Kira-kira seperti itu sih, kalau pendapat saya. Kalau pendapat saya sendiri, kalau kedatangan ulama itu sebenarnya kalau misalnya dia datang secara baik-baik sih ya nggak apa-apa Bu. Tapi ini kok sampai membuat kericuan, terus sampai merusak fasilitas yang ada, sampai kelihatannya itu saya dengar berita itu bandara itu sampai rusak gitu-gitu Bu, merusak fasilitas negara, terus sampai menutup jalan. Kasihan orang-orang yang mau dia mau naik pesawat terus sampai delay. Banyak delay kan? Iya, banyak delay. Ya, Macam seperti hal kayak gitu ini kan merugikan banyak pihak lain, banyak orang gitu loh. Harusnya di kan satu sisi menyambut, ya kan? Iya. Menyambut dengan kegembiraan, tapi di satu sisi orang menangis. Belum bisa jadi keberangkatan mereka ini kan bermacam-macam. Ada yang lagi mungkin yang di sana lagi dalam keadaan duka, terlambat, akhirnya cancel ya. Itu kan sangat merugikan. Merugikan banyak orang sebenarnya Bu. Apalagi Terus merusak fasilitas yang ada di dalam bandara, terus sampai orang-orang itu sampai delay semua. Terus sebenarnya Bu, pihak pemerintah daerah itu harusnya itu ya menindak tegas, bukannya dia malah membiarkan orang-orang di sekitarnya itu juga merasa dirugikan gitu loh Bu. Seharusnya pemerintah daerah, terutama gubernur daerah, gubernurnya itu harus bertindak secara adil harusnya Bu ya. Kalau misalnya diterapkan protokol, seharusnya itu kerumunan seperti itu harusnya dilarang Bu. Harusnya di orang-orang pengikutnya itu harusnya harus dibubarkan. Ini malah dibiarkan, malah sekolah aja dilarang Bu. Sekolah aja dilarang. Tapi harus bayar sekolah. Saya masalahnya kuliah itu bayar tapi nggak masuk lah, sedangkan hal-hal seperti itu dibiarkan. Dibiarkan itu Bu. Makanya kalau kita bahasa hukum ya, namanya orang lalai itu kan ada pidananya ya, Iya. kelalaian. Nah, sekarang gubernur ini gimana? Bikin aturan perda, tapi dia lalai. Lalainya apa? Membiarkan, ada unsur pembiaran. Nah sekarang udah tahu begitu banyaknya kerumunan massa. Nah, memang berarti ada unsur kesengajaan, ada pembiaran. Nah, saya pikir nanti kalau kita ngomong negara hukum, jalan nggak usah berlaku berarti. Iya, dihapus saja namanya negara hukum itu Bu. Nah, masa sekarang hukum itu hanya berlaku bagi masyarakat yang tidak berdaya. Iya. Kalau yang punya masa, masa artinya model-model gaya preman lebih baik. Berarti kita bisa juga nanti model-model preman yang apa istilahnya lama-lama jadi hukum alam Bu. Ya, hukum rimba lah. Iya, Jadi hukum maksudnya rimba. gini, akhirnya memberikan satu pembelajaran yang kurang baik terhadap contoh-contoh hal
suatu kebijakan nanti anggap dianggap itu aja boleh, kok ini nggak boleh. Nah ini kan menjadikan satu tebang pilih ya. Ini lama-lama rakyat itu juga akhirnya bisa berargumentasi Bu kepada pihak-pihak yang melarang, misalnya saya Bu tidak memakai masker pas posisi saya di Jakarta tersebut. Saya berarti ya berhak untuk defend membalikkan orang-orang seperti itu loh, nggak ada larangannya. Masa saya dilarang? Kan harusnya ditaati dulu, baru orang-orangnya itu mengikuti kan Bu. Oh ya mungkin ini ada satu hal juga boleh ya terkait masalah protokol kesehatan. Ingat nggak, orang mencari nafkah kan dibatasi ya. Bahkan restoran banyak yang kolaps, banyak yang tutup ya. Terus bagaimana nasibnya itu, nasib karyawannya, nasib yang punya usaha yang tadinya punya modal banyak terus habis, itu kan gulung tikar ya. Dan setelah itu kan ada kebijakan boleh dibuka tapi dengan satu syarat, ada mengikuti protokol kesehatan dan jam waktunya. Loh mereka aja lo diatur ya, tuh padahal dia mengeluarkan uang ya kan, bisa mencari rezeki nafkah itu aja ngikutin. Kalau enggak langsung ditutup, digerebek sama Satpol PP, ya kan? Satpol PP bertindak. Kemarin kerumunan massa kemana? Kemana? Satpol PP yang menindak itu kan padahal dia kan polisinya daerah, terus terhadap kepolisian ya. Ini kan sekarang sudah ada kreatif ya, istilahnya kepolisian kita sudah bertindak ya toh terhadap orang-orang yang mokong, contohnya dengan adanya pemasangan baliho. Nah, kita bukan lihat balihonya toh, tetapi balihonya ini kan memang ada sedikit berisikan kalimat-kalimat dan memang agak berpecah belah bangsa. Ya itu enggak, dalam arti ini balihonya ini sangat istimewa. Kok sampai yang menurunkan TNI. Nah, menurut ini gimana rekan-rekan? Kalau menurut saya setuju sekali dengan tindakan TNI tersebut ya Bu, ya. Pada awalnya itu baliho tersebut itu sudah diturunkan pihak Satpol PP dan polisi daerah, tapi pihak dari sananya itu protes Bu dan memasang lagi. Dan saya rasa tugas TNI itu setuju Bu, karena menurut saya tugas dan wewenang TNI itu kan dia di bidang pertahanan negara, di keamanan negara Bu ya. Nah sekarang kalau adanya baliho tersebut yang dirasa membahayakan keamanan negara, ya saya rasa pantas saja Bu diturunkan dari baliho. Ya mungkin memang orang itu kadang-kadang melihatnya hanya sisi pandang sudut yang menurut mereka benar, ya kan? Nah itu memang benar, namanya kayak baliho itu memang tugasnya Satpol PP ya, Satpol PP penegak perdanya. Nah kalau TNI kan memang ada aturan, akan tetapi balihonya ini kan nadanya, bahasanya ini kan sudah istilahnya dapat dikatakan akan menimbulkan suatu pemecah belah bangsa, makanya TNI turun. Ya kan? Pada waktu Satpol PP dianggapnya ini teman sendiri, karena apa? Bosnya mungkin bisa diatur, bisa jadi kan, makanya sehingga dibalik dipasang lagi. Tapi dengan TNI saya terus terang sangat hormat dan bangga kepada Pangdam ya. Nah, dengan juga Kapolda Metro Jaya sangat tegas ya, sangat bergerak cepat. Memang turunkan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia juga ya toh. Saya sangat apresiasi. Saya tidak ingin bangsa kita ini terpecah belah hanya karena hasutan-hasutan ya toh. Hanya karena mengatasnamakan agama. Kita duduk di sini, ini bermacam-macam agama. Yaitu ada Islam, ada Nasrani, ada Hindu, dan kita juga aman-aman aja, damai. Damai saja. Lah kita tidak mau karena dengan adanya provokasi hal yang sedemikian rupanya itu, akhirnya kita ini kan terpecah belah hanya karena paham atau idealismenya mereka yang sangat keras gitu. Nah, ini saya sangat paham Mas terhadap TNI, banyak juga yang protes. TNI kan fungsinya bukan itu, bukan menurunkan baliho. Bukan menurunkan baliho, tetapi baliho tersebut itu ada unsur maknanya itu pemecah belah. Makanya TNI hadir, karena TNI itu hadir untuk mengamankan yaitu persatuan bangsa kita tentunya. Mungkin yang nggak terima dengan tindakan TNI tersebut ya pendukungnya sana itu. Iya, bisa. Dan kita ini sebenarnya bukan pendukung pemerintah karena kita bukan politik ya. Kita ini adalah praktisi dulu ya. Harusnya ya kan, kalau sudah pemerintah ini sudah disahkan, apapun bentuknya ya kita harus hormati, karena bagaimanapun presiden itu adalah panutan kita untuk di bangsa kita, tentunya di negara. Jadi seyogyanya kita tetap harus
menghormati beliau. Lah kalau ada yang lebih baik silakan, tapi kan tunggu dulu kan ada aturan, kan ada kan negara hukum kan, nggak bisa merta langsung diturunkan Presiden Jokowi ya, itu nggak bisa lah. Saya ini sebenarnya bukan politik, tapi terus kalau melihat kejadian begini, kalau kita ini kacau balau, kita cari nafkahnya ya sudah mas. Karena kita bukan pegawai negeri, kita cari uang sendiri, ya kan? Nggak ada gaji kita ini. Kalau mungkin pejabat ASN gitu atau di pemerintah PNS itu digaji negara. Nah kita nggak ada yang gaji, tentunya kita ingin kedamaian. Bagaimana bangsa kita ini bersatu, bagaimana masyarakatnya itu bisa merata hidupnya, ya kan? Jadi nggak ada lagi kata-kata orang yang miskin ya. Kalau orang miskin dan kaya itu tergantung orangnya. Kalau orang nggak pernah kerja, nggak mau kerja, mau kaya gimana? Masa disalahkan presidennya? Nah itu loh, menjadi masalah. Gimana kalau terkait baliho yang ramai? Iya, saya juga sebagai orang hukum ibaratnya kami di sini sangat mendukung keras tentang tentara TNI yang bergerak sangat cepat, karena dengan adanya unsur-unsur itu jangan kasih celah 1 detik, jangankan 1 hari, 1 detik berantas, 1 detik berantas. Disikat aja. Iya, langsung sikat. Iya harus. Kalau tidak, itu karena kita mungkin Indonesia, negara saya sendiri, negara kita itu tidak bisa dikasih hati. Iya. Karena mereka tuh selalu ormas yang berbau mungkin merasa dirinya mayoritas. Iya. Tapi bukan berarti semua yang mayoritas ini berpihak pada Habib atau Ustadz atau siapa. Kita berpihak pada seseorang yang benar. Iya. Meskipun saya terutama non-muslim, saya bangga dengan Ustadz itu yang benar-benar Ustadz yang bisa digugu seperti guru bagi kami ya, begini.